Satu, dua, tiga. Hai semuanya. Jadi kali ini kita bakal jalan-jalan di Malioboro. Gak cuma jalan-jalan loh, kita juga bakal nonton pertunjukan Wayang Panji. Ikuti terus perjalanan kita guys. Dadah. Nah, karena makin sore, langsung aja kita lanjut ke Jun. Ini jalannya beneran rame banget karena malam minggu. Terus karena rame banget gini, kita jadi kepisah waktu nyebrang. Untungnya nggak lama setelahnya kita bisa nemuin satu sama lain lagi. Berhubung udah azan maghrib, kita mulai nyari masjid. Tapi karena masjidnya udah penuh sama orang yang lagi sholat, akhirnya aku, Aruna, sama Ibas milih buat sholat di toko baju muslim yang ada di samping Jun. Sementara yang lain mulai pesan makanan. Living too fast, I've been living too wrong. Cruel, cruel world, I'm gone. Nah, jadi kita ulik sedikit yuk sejarah Toko Jun. Toko Jun sudah berdiri sejak tahun 1935, saat Indonesia masih berada di bawah kolonialisme Hindia Belanda. Usaha ini didirikan oleh Tan Lian Ngau dengan memborong usaha toko roti sekaligus bangunan milik seorang Tionghoa di Temanggung. Dahulu, toko ini tidak hanya menjual roti-rotian saja, tetapi odol dan sabun juga dijualnya. Namun setelah meledaknya varian roti pisang pada tahun 1959, usaha ini berfokus terhadap roti-rotian dan minumannya, mulai dari roti tawar, roti aneka isian topping, kue sus, kroket, biskuit bagelan rembuter, oat with cook, roti sobek polos, dan roti samir. Cruel, cruel world, must I go on? Cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, I've been living too wrong. Cruel, cruel world, I'm gone. Take it away. Selesai makan, kita lanjut ke Sana Budaya buat nonton pertunjukan Panji Asmara Bangun. Kita bener-bener takut udah telat, apalagi ini jalannya rame banget dan udah hampir jam 7. Jadinya kita harus jalan cepet-cepet. Desert road, desert plain. Guys, sekarang kita udah sampai di Museum Sono Budaya. Oke, sekarang kita mau ngantri buat nukerin tiketnya. Soalnya kita udah reservasi H-3 guys. Jadi buat info aja nih, kalau kalian mau nonton di Sono Budoyo, reservasinya minimal H-3 ya. Amin tiga. Jangan lupa ya. Was it mirage? Don't know what. Sampai di depan Sana Budaya, kita sempat foto dulu nih. Terus kita lihat ada meriam gitu di depan museumnya dan ada tulisan aksara Jawa di atasnya. Jadi kita coba baca dulu aksara Jawanya. Seru banget. Ini nggak bisa. Ya sada le apa sih? Apanya sadar? Ya ini enggak kan ini le Tolong. kan ngodi ini le. Ya sadar. Iya. Ya dalem nggak sih ya dalem Dalam apa? ma Selesai baca aksara, kita lanjut antre buat bayar tiket. Dulunya, Museum Sono Budoyo adalah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok yang didirikan di Surakarta tahun 1924 dengan nama Java Institute. Keputusan untuk mendirikan museum di Yogyakarta dibuat tahun 1924. Museum ini dibangun di atas tanah hadiah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, ditandai dengan sengkalan Candra Sengkolo, Butong Roso Esteningloto pada tahun 1934. Peresmian dilakukan pada tanggal 6 November 1935. Museum Sono Budoyo
diserahkan ke pemerintah pusat atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir tahun 1974. Heard a voice that told me settle down. With the moonlight as my guide and this feeling deep inside, I know now that I'm homeward bound. As I wander through. Nah, jadi di sini kita kebagian jadwal buat nonton Topeng Panji yang judulnya Asmara Bangun Krama. Tapi karena kita nggak boleh buat ngerekam semua bagian ceritanya, jadi di sini aku bakalan ngejelasin ke teman-teman semua alur ceritanya secara ringkas ya. Cruel, cruel world, I'm gone. Jadi ceritanya dimulai dari Prabu Kelana Tunjungpura yang lagi naksir berat sama Dewi Chandra Kirana. Kayak bener-bener naksir parah. Sampai akhirnya dia nyuruh bawahannya, si Brahmana Raja, buat memboyong Dewi Chandra Kirana ke kerajaannya. Nah, pas Dewi Chandra Kirana lagi santai-santai di taman kerajaan Kediri nih, tiba-tiba Brahmana Raja datang dan langsung pakai ilmu saktinya. Hasilnya, Dewi Chandra Kirana dan embannya pada nggak sadarkan diri. Intinya sih kayak mau diculik gitu ya. Tapi kerennya, Dewi Chandra Kirana akhirnya berhasil kabur dan lolos dari Brahmana Raja. Terus kabar itu sampai ke Panji Asmara Bangun. Begitu dengar Dewi Chandra Kirana hilang, Panji langsung auto panik dan langsung pergi nyari. Untungnya ketemu, tapi habis ketemu nggak langsung aman. Soalnya Panji harus duel dulu dengan Brahmana Raja. Dan ya jelas Panji yang menang. Tapi teman-teman, masalahnya nggak selesai di situ. Waktu Prabu Kelana Tunjungpura tahu bawahannya kalah, dia langsung ngamuk. Dia bawa seluruh pasukannya dan menyerbu kerajaan Kediri. Akhirnya terjadilah perang besar antara kerajaan Pulau Kencana dan Kediri. Dan akhirnya kerajaan Kediri yang menang. Baru deh, setelah semua drama itu selesai, Panji Asmara Bangun dan Dewi Chandra Kirana bisa menikah dengan tenang. Ya intinya happy ending lah ya. Nah, sekarang aku bakal ceritain cerita Asmara Bangun Krama dari adegan yang pertama hingga adegan yang terakhir, yaitu adegan yang keempat. Jadi, simak baik-baik ya. Adegan yang pertama yaitu Kerajaan Pulau Kencana. Di Kerajaan Pulau Kencana, Prabu Kelana Tunjungpura lagi bareng para prajuritnya. Prabu ini lagi gandrung banget, jatuh hati parah. Karena itu, dia nyuruh Brahmana Raja buat pergi dan memboyong Dewi Chandra Kirana. Adegan yang kedua yaitu Taman Kediri. Di Taman Kediri, Dewi Chandra Kirana lagi santai sama para embannya, menikmati suasana taman sambil metik bunga. Tiba-tiba Brahmana Raja datang dan langsung menculik Dewi Chandra Kirana. Pas Panji Asmara Bangun dan Bancak datang, mereka cuma nemuin para emban yang ketiduran. Akhirnya mereka bangunin satu persatu. Jedanya di tengah hutan, Brahmana Raja makin gandrung sama Dewi Chandra Kirana. Tapi belum sempat macam-macam, Panji Asmara Bangun datang dan mereka pun perang. Panji Asmara Bangun menang dan Brahmana Raja kabur. Adegan yang ketiga yaitu alun-alun Pulau Kencana. Sampai di Pulau Kencana, Brahmana Raja ngelaporin kegagalannya ke Prabu Kelana Tunjungpura. Prabu langsung murka berat, lalu ngajak semua pasukan buat nyerang kerajaan Kediri. Adegan yang keempat yaitu alun-alun Kediri. Pasukan Pulau Kencana dan Kediri akhirnya perang tanding di alun-alun Kediri. Pertempurannya sengit, tapi kerajaan Kediri yang menang. Setelah semuanya selesai, para prajurit kerajaan Kediri kumpul buat ngerayain pernikahan Panji Asmara Bangun dan Dewi Chandra Kirana. Gimana pendapat kalian? Seru banget. Apalagi yang tadi 1 lawan 3 ster.
bener. Iya, pas yang topeng putih lawan 3 orang itu. Kita setuju banget itu satu scene yang paling menarik sih paling. Lucunya Karena- ada, epicnya iya, ada. karena lucu Keren juga. dong, keren banget. ada interaksinya juga sama penonton. Tadi kita juga diwawancarai juga loh. Iya, Ngebahas banget. tiba-tiba jadi artis. Tapi sama Iya. kita -1. Iya, karena Ibas Ya. ini Pulang. iya udah pulang. Pulang, guys. Udah. Oke guys, selamat sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Kalau ada Now it's time to